Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, demikian pula kepada para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, yang dengan asbab mereka lah kita mengenal ad-dinul Islam, kita mengenal syariatul Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya din, sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, syariat yang sangat lengkap dan komplit, yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu yang berhubungan dengan keyakinan atau akidah, atau yang berhubungan dengan ibadah, sampai kepada interaksi yang dikenal dengan istilah muamalah dan muasyarah, hingga kepada budi pekerti yang luhur atau adab dan akhlak. Seluruhnya ada dalam syariatul Islam. Seluruhnya telah diterangkan dalam Al-Quran dan juga melalui hadits atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita sebagai hamba, sebagai muslim yang baik, adalah berusaha mempelajari dan kemudian mengamalkannya. Dan setelah hal tersebut, kita berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain dan berusaha menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa terdepan dalam kebaikan. Dan insyaallah disebabkan satu dan lain hal, kita pindah ke sini, ya, ke Masjid Ibadur Rahman, pembahasan fikih yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ya, di kitab Al-Janaiz atau Babul Janaiz. Yang lalu sudah kita selesaikan terkait dengan mandi, ya. Nah, ini masalah mandi lebih komplit dan prakteknya nanti ketika kita praktek jenazah. Praktek jenazah itu mencakup mandi, memandikan, kemudian mengkafani dan mensolati, dan akhirnya menguburkan. Ya, itu kalau bisa kita amalkan semuanya sampai kepada menguburkan. Tapi jangan langsung senyum-senyum. Wah, ini yang jadi objek bahan percobaan, ini mau dikubur juga. Ya, nanti dilihat, ya. Nah, kalau dia sudah wafat, ini kubur. Nah, tapi kita selesaikan dulu pembahasannya. Nah, supaya tidak ada alasan belum dijelaskan, padahal ini sudah pernah disebutkan tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada yang baru, ya, ada yang baru belajar dan seterusnya, ya. Tapi yang ikhwah-ikhwah yang senior, ya, itu sudah pernah belajar dan sudah pernah praktek, ya. Jadi yang junior
ya, maka hendaknya berusaha menggali ilmunya senior, ya, walaupun senior itu lebih mudah, ya. Nah, kita masuk ke masih terkait dengan jenazah, mengkafani, ya. Proses yang kedua itu mengkafani. Di sini disebutkan saniyan al-kafanu. Namun sebelumnya ini tidak disebutkan yang lalu, ya, tentang mereka yang meninggal secara syahid, ya, yang meninggal syahid. Syahid di sini yang kita maksud adalah syahid yang qutila fil ma'rakah, terbunuh di medan jihad. Ya. Di sana ada syahid yang lain, ya, seperti disebutkan dalam sejumlah riwayat hadis, ya, baik dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya, seperti Sahibul Hadam, Sahibul Hadam, ya, wa huwa syahid, al-maradu fil batan huwa syahid, ya, orang yang tertimpa runtuhan itu syahid, orang yang sakit perut itu syahid, ya, wanita yang melahirkan dan meninggal itu syahid. Ada semua disebutkan dalam hadis. Tetapi syahidnya mereka itu punya hukum berbeda dalam penyelenggaraan jenazah. Kalau yang disebutkan tadi tetap dimandikan, kemudian dikafani, disolati dan dikuburkan, ya. Adapun untuk mereka yang syahid di medan jihad, ya, ini langsung dikuburkan, tidak dimandikan, ya, tidak dikafani, dikuburkan dengan pakaian yang melekat pada diri mereka, dengan darah mereka sekalian, ya. Itu kalau syahid. Ya, nanti pada hari kiamat kata Nabi, mereka akan dibangkitkan dengan darah yang menetes pada tubuh mereka itu, ya, itu lebih harum dari misk dan dalam keadaan bercahaya. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka disebutkan dalam Al-Quran, mereka hakikatnya, ya, tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kalian mengira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu, ya, amwat, mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak bisa merasakannya. Nah, dan ini subhanallah, ya, salah satu yang sampai beritanya kepada kami, iya, dan itu datang dari salah seorang guru kami dulu, iya, yang ada di Mangkutanah sana. Beliau mengabarkan tentang teman seangkatan saya yang ke Yaman, yang kebetulan ketika itu lagi perang dengan Houthi Syiah, ya. Dia asalnya dari Kolaka, namanya Abu Qudama, ya, kunyanya Abu Qudama. Nah, dan katanya, iya, itu meninggal ketika dia bertugas sebagai hirasah. Hirasah ini security. Ya, nah, kena apa namanya? Kena panah tuh, kena apa ketika itu wafat, syahid. Qadarullah musim hujan tahun berikutnya itu pekuburan ikhwah yang gugur itu mau dipindahkan sebab longsor. Ya, sebab longsor. Maka di Damaj itu mereka gotong royong memindahkan jenazah. Ya, dan para saksi yang mengabarkan dan sampai ke kami itu masih segar darahnya sampai setahun sudah meninggal. Bahkan ada yang rambutnya katanya masih tumbuh. Ya, nah, maka kita katakan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, mereka tidak mati. Ya, bal ahya, bahkan mereka masih hidup, tapi kita tidak bisa rasakan. Nah, masih, ya, rambutnya ada yang tumbuh. Ya, nah, sampai ada yang katanya mau mencukur kumisnya yang ikut tumbuh juga. Ya, tapi tidak boleh. Cuma dipindahkan, tugas dari syekh itu cuma memindahkan mereka. Fisik utuh. Biasanya kan hancur tubuh. Ya, jangankan setahun, 2 bulan sudah busuk. Ini tidak. Ya, darah juga masih mengalir. Nah, itu kalau betul mati syahid. Mereka langsung dikuburkan dengan darah dan pakaian mereka. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan ketika, ya, selesai perang Uhud, ya,
Beliau katakan dari Jabir, ya, radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adfinuhum fi dima'ihim." Ya, kuburkan mereka dengan darah-darah mereka. Naam. Walam yughassiluhum, mereka tidak dimandikan. Ya, mereka tidak dimandikan. Naam. Dan ini impiannya para sahabat, para tabi'in untuk mati di medan jihad. Ya, untuk mati di medan jihad. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah al-kafanu, mengkafani. Iya. Penulis mengatakan wa wujubuhu ma'khuzun min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi haditsil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu aysiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain. Naam. Mengkafani ini hukumnya juga wajib. Ya. Mengkafani ini hukumnya juga wajib, ya, sama dengan memandikan. Wajib kifayah. Naam. Kalau sudah ada sebahagian dari kaum muslimin yang menegakkan, maka gugur kewajiban itu atas muslim yang lainnya. Naam. Tapi kalau tidak ada yang menegakkannya, maka kaum muslimin yang ada di wilayah itu berdosa. Naam. Kewajiban ini berdasarkan hadits yang sama dengan hadits yang menyebutkan tentang memandikan. Ya, yaitu sabda Nabi kepada orang yang melaksanakan ihram yang jatuh dari ontanya, patah lehernya. Ya, Nabi katakan, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Ya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Dan kafani dia dengan dua pakaian atau dua kafan. Naam. Wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyit walau lam yakhluf ghairahu. Ya. Li hadits Khabbab bin al-Arat. Kata beliau, mengkafani, ya, atau membeli kafan, kain kafan, itu diambil dari hartanya si mayat, si jenazah. Diambil dari hartanya si jenazah. Naam. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', itu ada urutannya. Ya, ada urutannya. Pertama, diambil dari hartanya si jenazah. Naam. Kemudian kalau tidak ada, maka diambil dari mereka yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahinya. Kalau misalnya yang meninggal itu istri, maka harta suaminya. Ya. Kalau tidak ada, ya, maka diambil dari Baitul Mal. Ya. Kalau dari Baitul Mal juga tidak ada, maka diambil dari harta kaum muslimin secara umum. Ini urutannya disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini lebih didahulukan dibandingkan yang lainnya. Ini lebih didahulukan dibandingkan yang lainnya. Maksudnya apa? Yang di pembahasan awal sudah kita terangkan bahwa seorang yang meninggal, yang pertama ditunaikan itu apanya? Utangnya. Kalau dia punya utang, cari. Kalau dia punya utang, bayarkan. Iya. Tapi sebelum dibayarkan utangnya, bahkan sebelum dibagi warisan, sebelum ditunaikan wasiatnya, maka iya, sisihkan untuk membeli kain kafan. Iya, membeli kain kafan. Dan ini boleh ya, antum persiapkan memang. Iya, naam. Kenapa? Iya, kita semuanya camat, calon mati. Iya, tidak ada ceritanya yang masih SMA ini lebih masih lama mati. Yang putih jenggotnya belum mati, tidak ada ceritanya. Iya, bisa jadi kita lebih cepat mati. Iya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya sudah ditetapkan, ya, bahkan sebelum kita lahir sudah ditetapkan. 4 bulan dalam perut ibu kita sudah ada tanggal kematian kita, waktunya semuanya. Ya. Nah, enggak apa-apa ya, antum persiapkan memang kain kafan ini untuk kasih memang tas tahu orang yang ada di dekat rumah atau keluarga. Ini rencana kain kafan saya kalau saya meninggal. Ya. Nah, kecuali kalau saya meninggal di laut, ya tidak ada masalah. Ya, nah, sebab yang meninggal di laut diapakan?
Pelaut. Diapakan kalau meninggal di laut? Iya. Kalau dia bisa dipulangkan, ya, dalam keadaan tidak mendatangkan mudarat dan menyusahkan, kasih pulang. Kalau tidak, dibuang ke laut. Mau dia apa? Ditanam di kapal? Enggak mungkin lah. Ya, dibuang ke laut. Itu risiko sebagai pelaut. Ya. Nah, itu sama saja, tidak ada masalah. Mungkin dia akan komplain, bagaimana nanti saya dibangkitkan? Itu bukan urusan ente. Itu urusan Allah dibangkitkan. Ada bagaimana, ada dimakan hiu, paus dan kawan-kawannya, itu urusan Allah. Ya. Nah, lagian kalau ditanam juga di tanah, cacing tanah juga yang menggerogoti. Ya. Nah, yang mana lebih anu? Sama aja. Ya, sama aja, ya. Anda jadi rebutan paus, rebutan ikan hiu, nah, sama pada besia. Ya. Nah, yang jelas, iya, kita semuanya akan mati itu, dan kita semuanya akan dibangkitkan kembali. Urusan bagaimana kita dibangkitkan, bagaimana yang hancur dibangkitkan, iya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita persiapkan bekal setelah kita dibangkitkan itu aja. Nah, dan ini berdasarkan hadits Khabbab bin Al-Arat. Ya. Qala, ya, beliau mengatakan Khabbab bin Al-Arat. Ya, hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajh Allah. Kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Ya. Ini yang hijrah. Ya, Anda mesti jujur dengan hijrah Anda mesti ikhlas. Ya. Nah, hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa ajrun 'ala Allah. Maka, ya, pahala kami ditetapkan di sisi Allah. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'a. Di antara kami yang berhijrah itu ada yang meninggal dan belum menikmati hasil hijrahnya. Ya. Naam. Faminhum, di antara mereka yang meninggal ketika berhijrah adalah Mus'ab ibn Umair. Ya, pernah dengar nama ini? Mus'ab ibn Umair. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, naam. Wa minna man ainat, ya, ainat lahu samaratuhu fa huwa yahdibuha. Di antara kami yang berhijrah ada yang belum bisa menikmati masa hijrah dengan baik. Maksudnya kondisi belum aman. Ya, kondisi belum aman. Sebab hijrah di zaman Nabi itu luar biasa. Kondisinya ketakutan. Ya. Ada yang belum mendapatkan rasa aman, sudah meninggal. Ada juga yang sudah mendapatkan buah dari hijrahnya. Ya. Mereka sudah mendapatkan keamanan, tidak lagi dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy, ya, dan seterusnya. Nah, di antara sahabat yang wafat ketika masa hijrah itu adalah Mus'ab bin Umair. Iya, dan ini di sini menyedihkan jemaah sekalian, ya. Beliau ini qutila yauma Uhud, terbunuh pada perang Uhud. Ya. Falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan. Masyaallah. Nah, dikasih off dulu ya, di silent. Ini beliau terbunuh pada perang Uhud dan tidak ada yang bisa digunakan untuk mengkafani beliau kecuali kain burdah. Kain burdah ini kain yang berasal dari negeri Yaman yang bergaris-garis. Ya. Idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Kalau bagian kepalanya ditutupi, maka kelihatan kakinya. Ya, tidak cukup kain kafannya beliau. Nah, ditutup bagian kepala, kelihatan bagian kaki. Tutup bagian kaki, kelihatan bagian kepala. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Nah, fa'amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'al ala rijlaihi min al-idkhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami
untuk menutupi bagian kepala. Bagian kepala. Adapun bagian kaki itu ditutupi dengan idkhir. Idkhir ini semacam daun-daunan. Ya. Nah, ini sahabat jemaah sekalian. Ya. Orang yang direkomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya demikian ketika wafat. Nah. Dan ini bukan kondisi yang menyedihkan, ya. Tapi itu adalah kemuliaan bagi mereka, apalagi yang wafat di medan jihad. Nah, tapi dari hadis ini kita dapatkan faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikafani. Ya. Nah, untuk dikafani. Dan juga menunjukkan apabila kain kafan itu tidak cukup, maka cukup bagian kepala yang ditutupi. Nah, wal wajibu minal kafani thawbun yasturu jami'al badan fa in lam yujad illa thawbun kathir qasirun la yakfi li jami'il badan ghatta ra'sahu wa ja'ala ala rijlaihi minal idhhir kama fi hadits Khabbab. Iya, jadi di sini boleh terangkan kondisi mengkafani yang hukumnya wajib. Ya. Sebab mengkafani sama dengan memandikan. Ada yang keadaan yang itu hukumnya wajib dan ada yang keadaan yang hukumnya sunat. Ya. Kalau mengkafani juga demikian. Naam. Iya. Kalau hanya sekedar mengejar wajibnya saja, maka apa saja bisa dipakai untuk mengkafaninya. Apa yang ada? Selama dia tertutup, tidak transparan, tidak kelihatan, iya, itu sudah cukup. Kalau sekedar wajibnya kita ingin tunaikan. Iya. Nah, bahkan kalau tidak cukup seperti disebutkan dalam hadits kainnya, cari yang bisa tutupi. Nah, iya, selama kain tersebut tidak transparan, iya, maksudnya sehingga kelihatan auratnya si jenazah. Iya, kain apa saja. Iya, enggak mesti biasanya kalau kain kafan warnanya apa? Putih ya. Kalau bukan putih kain apa namanya? Luar biasa ini ya. Nah, jelas berwarna. Putih saja berwarna. Nah, iya. Dan memang tidak mesti ya. Iya, tidak mesti bawa harus putih, tapi iya, itu yang terbaik, itu yang sesuai sunnah. Adapun kadar wajib, kalau tidak ada yang warna putih pun tidak ada masalah. Hanya di sini ya para ulama mengingatkan jangan berlebih-lebihan. Ya, mentang-mentang Anda punya harta yang lumayan, ya, kain kafannya itu kain yang tebal itu yang mahal, impor dari Turki. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya. Nah, itu berlebih-lebihan. Tapi jangan juga asal-asalan. Ada cukup uang untuk beli kain kafan, cari kain yang robek-robek. Ya, itu juga kondisinya memprihatinkan kalau begitu. Ya. Nah, tapi hendaknya yang pertengahan. Ya, hendaknya yang pertengahan. Jadi kadar wajibnya selama si jenazah tertutup selesai. Ya, dia mau pakai kain putih kain apa dan seterusnya, ya, itu sudah mencukupi kadar wajib. Ya. Adapun kadar yang sunnah, ini nanti yang terangkan. Ya. Wa yustahabbu fil kafani umurun. Ya. Dan disunnahkan dalam masalah kafan itu beberapa perkara. Pertama al-bayadu. Al-bayadu. Ma mana al-bayadu? Abyad. Ya, putih. Kain kafan putih. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis Ibnu Majah, At-Tirmizi dan Abu Daud, Nabi bersabda, "Albisu min thiyabikumul bayad." Ya. Pakailah ya, pakaian yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum, sebab inilah pakaian yang terbaik.
Ya. Di sini belum ada sisi pendalilan. Tapi di bagian akhir, wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafanilah orang meninggal itu dengan putih. Ya. Nah, potongan hadis pertama itu anjuran untuk laki-laki untuk memakai pakaian yang warnanya sesuai dengan sunnah, yaitu berwarna putih. Laki-laki itu sunnahnya pakai pakaian putih. Ya. Nah, sunnahnya bukan wajib ya, tapi sunnah. Nah, dan adapun bagi perempuan itu tidak dianjurkan pakai pakaian putih. Ya, justru yang dianjurkan itu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan dianjurkan memakai pakaian yang ya warnanya ya tidak sampai transparan dan tembus pandang. Iya. Nah, adapun laki-laki dianjurkan pakai pakaian putih ya. Alhamdulillah di sini banyak yang pakai pakaian putih. Ya. Nah, iya, tapi jangan dibilang yang tidak pakai pakaian putih tidak sesuai sunnah, tidak. Ya. Yang penting kadar wajibnya sudah terpenuhi. Ya. Apa kadar wajibnya antum? Menutup aurat. Itu sudah terpenuhi. Mau pakai putih kek, mau pakai hijau, ya, mau pakai ungu, lango-lango, tidak ada masalah. Selama auratnya terpenuhi, tertutup, ya. Termasuk merek mau pakai apa? Mau pakai apa? Tidak ada apa merek apa? Iya. Hah? Iya. Warna pink. Astaghfirullah. Antum itu aneh-aneh. Ya. Apa itu tidak jadi bahan cemoohan kalau antum pakai warna pink? Ya. Nah, jangan-jangan setelah itu muncul tuduhan bahwa antum ini ya kebene-benean. Ya. Harusnya antum kemane-manean. Ya. Nanti tidak bisa dibedakan bene lah kah, mane lah kah. Ya. Nah, jangan ikhwan, jangan. Walaupun boleh, ya, secara hukum asal tidak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi ciri khas warna kaum wanita, jangan antum pakai. Jangan antum pakai. Kalau itu memang ciri khasnya wanita, ya. Nah, demikian. Apalagi bisa menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Iya, jangan juga dikatakan saya ini anti mainstream, ya. Suka yang aneh-aneh. Kan kenapa? Kenapa suka yang aneh-aneh? Itu kan kata Nabi yang beruntung. Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung bagi mereka yang aneh. Iya kan? Cocok enggak? Ya, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan aneh, asing. Akan kembali menjadi aneh dan asing. Maka beruntunglah yang aneh dan asing itu. Wah, ini salah paham dalil. Ya, salah paham dalil ini. Makanya dibikin aneh-aneh. Ya. Semuanya belum memutih jenggotnya, nah pirang mi. Ya. Pirang hijau sini, pirang kuning sini. Masya Allah. Memang betul, boleh ya, sudah dibahas. Sudah dibahas. Tapi kapan? Ketika sudah warna putih, silahkan. Antum kasih pirang, tidak ada masalah. Rambut juga demikian. Iya, tapi sudah kita ingatkan juga jangan dengan warna yang bisa Anda jadi bahan cemoohan. Ya, nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang sesuai sunnah itu pakai mengkafaninya dengan kain kafan yang berwarna putih. Kemudian termasuk sesuai sunnah adalah mengkafani dengan 3 lembar kain kafan untuk laki-laki. Ya, bahkan ini juga berlaku untuk perempuan sebenarnya. Ya. Nah, ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin bi yamaniyatin baydin suhuliyatin min kursufin laysa fiha qamisun wala imamah. Ya. Ini persaksian Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin salah satunya, berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kafan. Ya. Yang dengan 3 lembar pakaian. Ya, bukan pakaian maksudnya seperti antum, tidak. 3 lembar kain. Ya. Yamaniyatin baydin suhuliyah. Yang itu kain dari negeri Yaman.
Ya. Naam, baydin, warnanya putih. Suhuliyatin, Suhuli ini salah satu desa di Yaman. Ya. Min kursufin. Iya, laisa fiha qamisun wala imamah. Yang kain kafan beliau itu tidak ada istilahnya, tidak terdiri dari pakaian dulu kemudian ada sorbannya, tidak ada. Betul-betul kain polos. Ya, kain polos. Iya, ini menunjukkan bahwa dianjurkan dengan 3 lembar kain kafan. Ini sunnah ya. Sunnah. Nah, yang wajib berapa? Yang wajib 1. Kadar wajibnya 1. Jadi kalau sudah ada 1 lembar tertutupi semua, kadar wajib terpenuhi. Tapi kalau mau mendapatkan pahala sunnahnya, silahkan tambahkan. Bahkan, ya, kalau 3 lembar itu tidak mencukupi, ya, misalnya 3 lembar masih terbayang-bayang auratnya, maka boleh ditambah. Ya, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Nah, makanya di sini para ulama itu menyebutkan kalau untuk kaum wanita sebaiknya 5 lembar. Ya, sebab aurat wanita itu kan lebih 5 lembar. Walaupun di antara ulama yang lain seperti Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani dan selainnya dan selain mereka itu tetap berpegang 3 lembar sudah cukup. Ya, 3 lembar sudah cukup. Ya, selama itu sudah menutupi aurat, tidak terbayang-bayang, tebal, itu sudah cukup. Nah, kemudian jangan berpemahaman dari hadits ini bahwa disunnahkan itu kain Yaman. Ya. Nah, tidak. Jadi mesti pesan kain Yaman ya. Ya, pakai kurir COD apa segala macam. Lah. Ya. Ini Nabi dipakai demikian sebab itu yang ada. Ya, lagian Yaman dengan Saudi berdekatan. Ya, berdekatan, tidak terlalu jauh dan tidak ada sunnahnya juga Anda mesti ambil dari Yaman atau mesti ambil dari Inggris, dari apa, tidak ada. Apa yang ada di negeri Anda? Ya, apa yang ada di negeri Anda? Nah, kemudian termasuk yang dianjurkan, ya. Naam, ayyakuna ahaduma thawbun hibaratin idza tayassara. Iya, salah satu dari kain kafan itu adalah pakaian hibaratin. Ini pakaian hibaratin ini termasuk pakaian yang bergaris-garis dari negeri Yaman. Iya. Kain yang bergaris dari negeri Yaman. Ini berdasarkan hadits Jabir, idza tufiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbin hibarah. Nah, ini hal yang dianjurkan. Ya, tetapi tidak sampai kepada tingkatan yang diwajibkan. Yang jelas, ya, selama kain tersebut sudah menutupi dengan baik, dengan sempurna, ya, jumlah yang paling minimal 1 lembar dan jumlah maksimalnya 3 lembar, maka itu sudah terpenuhi. Lalu bagaimana cara mengkafani? Ya, secara teori mengkafani itu kain kafan sebanyak 3 lembar itu sudah diletakkan. Ya. Nanti kita praktek ya. Diletakkan 3 lembar, dikasih susun memang 3 lembar. Dan diukur ya, dilebihkan baik di bagian kepala maupun di bagian kaki. Paham maksudnya dilebihkan? Ketika diukur ya, ini jenazah. Makanya sebelum dimandikan diukur memang itu jenazah. Dan sebelum dimandikan kain kafan sudah ready. Ya, maksudnya apa? Ketika jenazah sudah selesai mandi, langsung dikafani, tidak nunggu dulu. Ya. Nah, jadi hakikatnya persiapan pertama itu kain kafan dulu. Kain kafan dulu. Nah, jangan nunggu lama itu jenazah basah apa segala macam, tidak. Iya, begitu dipindahkan dari tempat mandikan, langsung dikafani, iya, dibungkus langsung cepat. Ya, nah, dibungkus cepat. Nah, 3 lembar ini bersusun ya, bersusun. Kemudian untuk urusan bagian kepala ini dilipat dari kanan ke kiri, kiri ke kanan untuk bagian kepala. Ya. Kemudian tangannya itu tangan jenazah, iya, itu tidak ada sunnahnya ya, mesti dikasih bersedekap.
Iya, sebab jenazah ini bukan mau sholat, ya, kewajiban sholat dia sudah habis, sudah selesai dengan hembusan nafas yang terakhirnya. Ya, makanya dibilang disunnahkan dikasih sedekah, tidak. Bahkan Syekh Utsaimin tegaskan dan demikian pula Syekh Albani, kasih lurus tangannya di samping. Ya, kasih lurus tangannya di samping. Paham maksudnya? Nah, oh dikasih irsal, oh iya. Maksud paham dikasih irsal. Kalau begini kan sedekap, ya. Kalau tangan lurus ke bawah namanya irsal. Irsal itu artinya melepaskan, ya. Lepaskan, jangan. Ya. Nah, ya. Dan alhamdulillah nanti belakangan ketahuan nama apa namanya, arti namanya, tidak ada masalah. Ya, nah, seperti kawan kita juga identik dengan musannah. Ya, 2 bulan Syahroni, ya. Nah, iya, nah, iya, itu identik dengan musannah. Nanti belakangan setelah dia belajar bahasa Arab, oh begitu ya. Nah, apa? Enggak aja kau, motongan. Jadi demikian, tidak perlu ya di apa namanya, kecuali ya kalau misalnya pihak keluarga yang hadir ketika itu, ya istilahnya mata geng, ya kan kadang ada yang seperti itu. Kita membuat dia balas sedekap itu bukan karena disyariatkan, tapi menghindari masalah. Ya, siapa tahu ribut masalah itu, ya sampai muncul tuduhan bahwa kita ini aliran lain-lain. Ya, apalagi dia sudah puluhan tahun itu mungkin bekerja sebagai pengurus jenazah, barusannya dia ada kelompok tidak nak kasih balas sedekap, ya. Nah itu kan jadi fitnah lagi, ya. Jadi fitnah. Maka kalau ada kesempatan menjelaskan dan memahamkan, dan kalau Allah berikan hidayah kepada dia untuk menerima penjelasan kita, walhamdulillah, ya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Bukan karena kita berkeyakinan itu disyariatkan, tidak, untuk menghindari mudarat, ya, untuk menghindari masalah. Iya, jangan sampai kita ribut di depannya jenazah. Iya. Nah, jadi ya termasuk nanti ya kalau misalnya saya wafat kasih begitu, saya tidak usah kasih begini. Kalau saya wafat di sini ya. Nah, kalau wafat di laut tidak ada masalah, ya. Kalau wafat di sini ya kasih begitu saja. Palopo maksudnya, ya. Wafat di Makassar antum tidak perlu tahu, ya. Tapi kalau saya wafat di sini, ya begitu, tidak usah dikasih sedekap. Itu wasiat. Ya, tolong ya, kasih tahu istri pertama saya, itu wasiat. Nah, ya, yang jomblo tidak bisa bilang begitu, tidak ada pi. Nah, jadi diluruskan, dikasih irsal tangannya. Nah, kemudian yang sisi sebelah kanan, lapisan pertama begitu masuk kanan, kemudian lapisan pertama yang sebelah kiri tutup, saling menutupi. Ya, ikatannya itu kata para ulama asalnya boleh 3, tapi dilihat dari sisi kebutuhan. Ya, asalnya 3, kemudian dilihat dari sisi kebutuhan. Misalnya jenazah ini jenazahnya tidak lengkap atau rawan terpisah. Paham maksudnya? Jenazahnya enggak, kan jenazah tidak selamanya normal. Ya, mungkin kecelakaan kah, atau mungkin terbunuh kah, atau bagaimana? Ya, atau habis penganiayaan dan seterusnya, ada bagian tubuh yang kayak mau lepas. Ya, maka dilihat kebutuhan. Kalau memang butuh lebih dari 3 ikatan, dan ini ikatan duluan dipasang sebelum mungkin kafan. Nah, jadi mudah kok, bukan juga rumput Jepang, bukan. Itu kain kafan yang apa? Kain kafan yang ya, itu di bagian satu bagian ujung kepala, ya, bagian sininya, makanya dikasih lebih. Ya, dikasih lebih. Biasanya kalau saya biasa 1 jengkal. Ya, dan jengkal kita kan beda-beda toh. Iya. Tujuannya apa? Ini 1 jengkal perkiraan saya bisa dipakai mengikat. Iya. Nah, kalau dibutuhkan di bagian leher silahkan. Ya, dibutuhkan bagian leher. Kemudian 1 bagian dekat aurat. Ya. Nah, atau kakinya kita khawatirkan mengangkang, maka dipasang lagi bagian kaki 1. Ini disesuaikan kebutuhan. Apalagi kalau jenazahnya kaku, ya, iya, jenazahnya sudah 2-3 hari meninggal, kan dibawa dari tempat yang jauh misalnya,
Itu kan ribet masalahnya kalau begitu. Kalau jenazahnya masih hangat, masih baru meninggal, enak, masih lentur. Ya, makanya itulah hikmahnya kenapa kita dianjurkan segera. Ya, sebab dikhawatirkan itu salah satunya ketika kaku main paksa-paksaan itu membuat tulangnya menjadi patah. Itu dosa. Ya, ketika dia masih hidup saja haram, apalagi ketika dia sudah wafat, tidak bisa membela dirinya. Ya, jadi ikatannya sesuai dengan kadar kebutuhan. Adapun ikatan apa terserah. Tapi yang jelas nanti ada bagian yang dibuka ketika dikuburkan. Ya. Ini paham sampai di sini ya. Ya, prakteknya nanti masalah nanti di saja antum curung-curung beli kain kafan ya untuk prakteknya nanti. Entahlah apakah kita akan terus di sini atau hanya malam ini saja, malam Selasa ini saja. Iya. Begitu, ya. Kepala, leher, kalau mau leher silahkan, kemudian bagian aurat dan kaki, ya. Dan tidak ada model lipatan tertentu, tidak ada. Ya, selama lipatan tersebut dianggap menutupi dengan pas dan sempurna auratnya, ya. Ya, mungkin muncul pertanyaan, apakah boleh kita menjahit kain kafan itu untuk bikinkan semacam untuk perempuan misalnya? Boleh. Bahkan itu saya lakukan ketika ibu saya dulu. Ya, ketika ibu saya wafat itu memang kita bikinkan khusus untuk bagian ininya. Bagian kayak tahu kalau ada pakaian itu biasa ada bagian sini. Nah, itu sengaja kita jahitkan, adik perempuan saya suruh jahitkan untuk bagian sini, lebih menutupi aurat dengan sempurna. Ya, enggak apa-apa dijahitkan. Ya, jadi dia semacam pakai baju kurung. Tapi yang kita jahitkan itu kafan. Ya, kain kafan. Ya, tinggal dikasih masuk saja begini, kemudian ditambahkan dengan satu lagi lembar, jadi 2 lembar saja saya pakai ketika itu. Ya, lembar terakhirnya itu yang menutupi semuanya. Ya. Nah, saya lihat itu sudah sempurna menutupi, selesai. Boleh dijahitkan, tidak ada masalah, ya. Taib, sampai sini pertanyaan? Silahkan. Ini mengkafani. Ya. Tinggal kalau memang betul-betul serius, dipersiapkan dengan matang, jangan tiba masa tiba akal. Ya, maksudnya tiba masa tiba akal, ya kita mau praktek sebentar. Begitu praktek, mana kainnya? Mana Mana itu namanya tiba masa tiba akal. Ya. Dan itu kayaknya itu bahan-bahannya kayaknya mesti dibeli ya. Ya, ada yang siapkan kan? Tidak ada ya. Siapa tahu ada, coba bikin proposal. Anda ya. Kalau begitu, antum bisa berhubungan, misalnya mau ikut andil, beli kain kafan, beli kain yang lain atau apa dan seterusnya, butuh gunting juga segala macam. Itu boleh berhubungan sama mana bendahara itu? Sana di belakang, ya. Itu siapa namanya? Saya lupa Abu siapa kunyahnya. Tidak ada kayaknya kunyahnya dia. Aldian ya. Iya, silahkan. Dia bendahara masjid ini. Ya, jadi semua yang terkait masjid ini dia yang dia yang itu. Ya. Saya kalau mau supaya bisa nanti persiapkan praktek untuk penyelenggaraan jenazah. Ya, termasuk mungkin dia sewa tanah untuk di tempat praktek menguburkan tuh. Ya, tapi yang dimasukkan itu nanti ya bukanlah manusia yang masih hidup ya, tapi orang yang boneka atau apa. Yang kita inginkan dari situ bagaimana ya memasukkannya. Ya. Apakah dari ritual khusus ya? Sebab banyak saya lihat dalam praktik di masyarakat ada ritual khusus ya. Yang pertama mesti ada dulu kemudian naik satu tanah. Naik tanah yang kedua dan seterusnya. Ada juga ini kasih ikatannya kasih sama neneknya apanya. Masya Allah. Ini ada apa? Ya. Kemudian yang mesti turun di situ, mesti yang begini-begini. Tidak ada masalah. Siapa saja boleh turun selama ya dia ini kalau misalnya sudah punya istri, tadi malam dia belum tidak kumpul sama istrinya. Ya, paham maksudnya?
Tapi misalnya ada yang mau dimasukkan jenazah ini, maka yang mau turun di situ tanya dulu, siapa tahu tadi malam dia sama istrinya, jangan dia. Cari orang yang tadi malam libur ya, dia sedang libur atau memang jomblo. Nah, itu bawa dulu. Ya. Tapi jomblo juga ditanya, yang sampai juga tadi malam. Nah, ya. Ini nanti diperhatikan. Iya. Taib. Ini mengkafani ya. Ada pertanyaan masalah mengkafani. Iya, betul. Itu yang kita lupa. Ya. Iya. Di dalam sejumlah hadits itu Nabi perintahkan untuk memasukkan al-hanut. Hanut ini kata Syekh Utsaimin akhlaqun min at-tib, campuran wangi-wangian. Iya, kalau di Saudi namanya hanut. Apakah kita mesti impor hanut? Tidak perlu. Wangi-wangian yang ada. Ya, cari saja wangi-wangian atau parfum yang ada di sini. Itu diberikan ke kain kafan. Ya, diberikan ke kain maksudnya diberikan dioleskan ke kain kafan. Ya, kemudian setelah dibungkus, ini juga masih dioleskan lagi ke jenazahnya. Wangi-wangian tersebut. Ya, kalau masalah wangi-wangian tidak usah pusing, ada Pak Haji Usman, ya. Nah, maksudnya penjual minyak wangi, ya, jangan juga kasih gratis, enggak lah. Ya. Nah, ada Haji Usman, bisa nanti dibeli di sana wangi-wangiannya, ya. Dan jangan terlalu banyak ya. Ya, jangan terlalu banyak, praktik ya. Jangan sampai kau pesan 1 ember. Ya, ini untuk secara praktik saja. Ya. Ada pertanyaan lain? Kapas itu dibutuhkan ketika dikhawatirkan ada cairan. Ya, ada cairan. Ya, ketika mandi sudah dijelaskan kebutuhan kapas. Ketika selesai itu dikhawatirkan ada cairan keluar dari hidung, telinga, khususnya bagi mereka yang kecelakaan, meninggal kecelakaan atau pembunuhan dan seterusnya. Nah, itu dikhawatirkan masih keluar darah. Kan begitu. Maka dipakai kapas. Ya, supaya kain kafannya itu tidak kotor. Nah, termasuk di bagian, kalau bisa di bagian belakang itu. Ya. Nah, biasanya yang muncul pertanyaan itu bagaimana kalau selesai dikafani mau disolati tiba-tiba keluar najis. Begitu. Ini biasanya muncul pertanyaan seperti itu, sebab itu yang paling berat. Ya. Nah, adapun tadi kapas kalau memang dibutuhkan. Ya, dikhawatirkan keluar cairan silahkan. Kalau tidak ada masalah. Ya. Kemudian tentang bagaimana kalau sudah mau disolati, sudah ready untuk sholat tapi tiba-tiba keluar najis. Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan itu dimandikan ulang, dikafani ulang. Ya, tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ya, berusaha dibersihkan sesuai kemampuan, kalau tidak disolati dan dikuburkan seperti itu. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Tadi ini lebih tepat. Ya, ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, kalau misalnya keluar najis dan itu memberatkan ya, mesti dibongkar, kemudian setelah dibongkar dimandikan, ganti kain kafan, itu memberatkan. Sementara syariat ini tidak memberatkan. Ya, maka dikuburkan seperti keadaan demikian. Termasuk ketika masih keluar darah, ini tetap tidak ada masalah. Taib, ada yang lain? Apa? Digulung. Maksudnya digulung kayak untuk apa? Digulung sisi-sisinya. Kalau tanya tujuannya apa? Kalau tujuannya supaya kasih ketat dan tidak gampang lepas, tidak ada masalah. Kan dihukumi sesuai tujuan. Ya, dihukumi sesuai tujuannya. Kecuali kalau tujuan seperti itu ada niat atau keyakinan yang lain, baru menjadi masalah. Ya, kalau cuma kasih supaya rapat, tidak terbongkar, malah bagus. Ya, silakan. Ini kayaknya
Semuanya sudah yang lalu ya. Oh, enggak ada Ki. Masya Allah. Ini liuballighu syahidul ghaibah ya. Ya. Kalau tadi apa yang dibaca, kalau saya belum dapat bacaannya, ya, belum bisa dapat bacaannya. Iya, nggak tahu kalau ada yang punya bacaannya, saya belum dapat bacaannya masalahnya. Madrasah. Iya. Nah, kalau kita mau mandi, diobok-obok dulu bal. Enak gitu. Yang ada, kita ini niatkan untuk mandi jenazah. Itu pun tidak diucapkan dengan lisan. Ya, tidak diucapkan dengan lisan. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu yang saya tahu. Tidak ada juga bacaan tertentu. Kemudian masalah memandikan jenazah sudah kita terangkan siapa orang yang berhak memandikan jenazah. Ya. Siapa yang pertama? Keluarganya si jenazah yang tahu fikih tentang mandi. Itu dulu didahulukan. Kemudian yang kedua, jangan dulu yang boleh, yang dianjurkan, yang dia, misalnya dia sebelum meninggal, saya kalau saya meninggal, tolong yang mandikan ini. Wasiat. Itu didahulukan. Ya. Yang ketiga yang boleh, suami mandikan istri mandikan suami. Ini sudah terangkan yang lalu ya. Jadi saya sebutkan dengan ringkas. Nah, kemudian yang keempat, ketika yang meninggal wanita dan di situ tidak ada wanita, hanya laki-laki semua, perkampungan laki-laki. Tapi ada wanita meninggal di situ. Ini sudah diterangkan juga. Kita apakan? Dimandikan atau diapakan? Tayamumkan. Ya, ditayamumkan. Begitu juga sebaliknya. Ya, laki-laki situ meninggal. Ini wanita semua di situ. Tidak ada laki-laki. Maka ditayamumkan. Dan juga sudah diterangkan sebelumnya, kalau misalnya kondisi jenazah tidak memungkinkan dimandikan, hangus, gosong, ya, maka itu ditayamumkan. Ya, ini sudah di pertemuan yang lalu. Dan sekali lagi tidak ada yang saya tahu untuk memandikan jenazah. Kemudian ini yang memandikan jenazah, ya, dianjurkan ketika dia habis memandikan itu dia mandi, ya, atau berwudu. Tapi ini sifatnya anjuran, ya. Nah, ini sifatnya anjuran, tidak sampai kepada tingkatan yang wajib, ya. Dan orang yang membawa jenazah itu dianjurkan berwudu selesai membawa jenazahnya. Tapi itu juga sifatnya adalah anjuran. Nah, ada yang lain? Jadi dia yang tulis sendirian. Bagus kalau dia sendiri yang paham, yang lain tidak paham, nonton saja yang lain. Ya. Supaya yang lain belajar. Oh, pada T. Nah, gitu kan gitu. Ya. Nah, tapi di sini tidak boleh begitu ya. Nanti kalau selesai praktik jangan kau saja. Sudah buku belajar. Ya. Nah, iya. Dan ini juga ya, kalau ketika ada anggota keluarga antum yang meninggal, ya, langsung kasih pengertian. Kami bisa mengurusi jenazahnya, jangan sembarangan. Ya. Kenapa? Sebab kadang ada keluarga ikhwah, keluarga akhwat itu meninggal, pengurusannya tidak beres. Ya. Pengurusan jenazahnya tidak beres, kan dipercayakan sama itu tadi, sama orang ini memang jago katanya begini. Tapi itu sesuai sunnah. Itu masalahnya. Padahal kita ini pada posisi thalibul ilmi, penuntut ilmu. Ya. Nah, maka dianjurkan.
Ya, nanti kami yang mengurus jenazahnya. Nanti dibentuk divisi jenazah. Ya, Masjid Ibadur Rahman. Ya, bosnya ini, wakilnya ini, nanti dibentuk. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, call, ya, 24 hours a day. Ya, nah, nanti dikasih sip-sip mereka. Serius saya ini, betul. Supaya betul-betul memang kita itu tempat prakteknya memang. Ya, banyak ikhwah itu lupa. Ya, termasuk yang request itu mungkin kita bikin lagi, mungkin nak lupa itu. Ya, enggak pernah praktek. Iya, ada jenazah datang banjir nonton mencari tempat domeng. Enggak pernah praktek. Makanya bikin divisi jenazah Masjid Ibadur Rahman. Ya, melayani ya semua jenis jenazah kecuali perempuan. Ya. Kalau perempuan nanti ada divisi jenazah tahfiz putri. Itu aja di sana. Oleh para ummahat yang senior, junior, pertengahan ada semua di sana. Ya. Nah, itu kenapa jemaah sekalian? Ini juga menolong umat. Menolong umat. Ya. Dan umat pertama yang mesti kita tolong keluarga kita dulu. Kemudian orang lain yang awam. Perlihatkan bahwa inilah yang sesuai dengan sunnah. Dan perlihatkan tidak susah, tidak sulit. Hanya sebagian orang yang mempersulit. Ya. Nah, maka bentuk gitu ya. Bikin divisi jenazah. Tapi konsekuensinya ada ambulans. Ya. Ya. Nah, untuk sementara bikin saja pengurusan jenazah tanpa ambulans. Nah, untuk sementara. Ya. Nah, ya, jadi suruh buat para pengurus ini ya. Di sini yang mengurusi jenazah ada yang memang yang dan yang ikhwah-ikhwah yang senior tolong terlibat di situ ya, tapi jangan seperti selama ini yang bagian ini itu tok, bagian sound system itu tok, tidak ada regenerasi ya, bagian angkat sound system itu lagi begitu dia berhalangan enggak ada sound system. Ya. Tolong diperbaiki itu ya. Iya, artinya tanggung jawab kita semua. Iya, ada di divisi jenazah, ketuanya ini bukan ketua, koordinatornya ini. Dia bagian ini. Iya, dia bisa koordinasi sama yang lain. Tolong ikhwah yang ada kesempatan begini. Jangan merasa bagian itu, jangan. Ya, kita ta'awun, ini pekerjaan kolektif. Dakwah itu kolektif, bukan individu. Butuh ta'awun, butuh kerjasama. Ya, nah, taib sekira itu ya. Nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya bagaimana mensolati jenazah dan menguburkannya. Taib, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.